Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita bahas casing PC. Punya tampang yang cantik, putih, bersih, mulus, dapat fan ARGB lagi. Bikin yang lihat jatuh cinta nih. Nah, sebelum kita bahas casing besutan Texware kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada S-Gear sebagai distributor resmi Texware atas unit casingnya. Sebelum lanjut kita bahas casing ini, monggo yang belum subscribe pencet dulu tombol subscribe-nya, tombol lonceng, komen, atau malah tombol thanks. Dengan begitu kalian memberikan energi energi yang luar biasa ke channel ini. Texware VXM V2 Pro White, harga Rp700.000. Pasti ada yang bilang nih, wih mahal, nggak pas di kantong. Ya wajar sih kalau nggak pas di kantong, ini kan casing bukan handphone. Halah, malah ngelantur. Terus ada yang ngomong nih, mending ABC bla 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 bla. Tunggu dulu dong, cukup banyak bonus yang diberikan di casing ini. Pertama, dalam paket penjualan kalian dapat 3 kipas ARGB, yang mana bisa diatur secara manual atau disesuaikan dengan motherboard yang support ARGB. Kedua, udah ada port Type-C, dan semua port USB di depan itu USB 3.0 semua nih, udah nggak ada lagi USB 2.0. So kalau lihat bonus yang diberikan, harga segini sangatlah pantas kalau kata saya. Oke, nggak pakai lama kita bahas casing yang tergolong model terbaru dari VXM series ini. Pada bagian depan langsung kelihatan ampi dalamnya yang semuanya serba putih, termasuk kipas casing. Bagian depannya ini kaca ya, yang dikasih list putih buat pemanisnya. Di bagian bawah nggak ada merek Texware, cuma ada tipenya VXM. Lanjut ke bagian sampingnya, nampak jelas ya bagian dalam casing ini, ya karena bagian samping ini kaca dan ada listnya juga. Oke deh, kita buka panel kacanya dengan membuka 2 baut pengunci. Biarpun modelnya geser, tetap saya sarankan untuk memegang penutupnya ya, biar nggak kepentok kacanya atau apalah yang bikin kita apes ya. Ujung-ujungnya pecah. Kita bahas nih bagian dalamnya. Jarak motherboard ke atas casing cukup baik nih. Kemudian penempatan lubang kabel manajemennya cukup baik juga. Dan coba kalian perhatikan 2 kipas yang ditaruh di samping. Apa bedanya dengan yang di belakang? Ayo, ada yang tahu? Nah, 2 kipas bagian samping ini model reverse ya. Jadi baling-balingnya itu nggak ketutup sama rangkanya. Ya kelihatan lebih cantik jelasnya. Dan ini intake ya, bukan exhaust, alias untuk masuk udara segar dari luar. Pada bagian bawah kalian masih bisa pasang 2 kipas intake lagi nih, ukuran 12 cm pastinya. Dan bentar, kita lihat dulu nih satu kertas yang isinya ternyata cuma penjelasan singkat mengenai casing ini, baik dimensi dan juga spesifikasi. Masuk ke bagian belakang casing ini. Khas casing model kotak begini ya, ada 2 ruang yang terbagi, tempat motherboard dan kawan-kawan, dan satunya lagi tempat power supply dan hard disk. Karena khusus motherboard MATX dan ITX jadi wajar nih, cuma ada 4 slot ekspansi. Di bagian penutupnya ini sayangnya sih masih model copotan ya. Kenapa nggak diterapin macam kebanyakan versi Texware yang modelnya geser kayak rolling door? Tapi yaudahlah. Lanjut, di bagian slot ekspansi ada satu yang bisa dilepas pasang nih. Jadi kalau seandainya kalian nggak pakai VGA, bagian ini nggak bolong karena model copotan. Sayangnya lagi cuma 1, kenapa nggak 2 gitu? Kan VGA sekarang jumbo-jumbo, makan 2 slot. Tapi mending ini ya dibanding nggak sama sekali. Lanjut ke bagian kabel manajemen, coba lihat nih penutupnya. Bagian ventilasi kipas dan power supply tergolong besar loh. Bagus ya, biar bisa nyedot udara lebih banyak ketimbang yang kecil. Bener apa betul? Setelah dibuka penutupnya, gimana? Udah kebayang belum cara nyusun kabel-kabel di sini? Oke, bagian yang di atas ini ada ventilasinya, adalah tempat hard disk. Cakep nih ya. Dan bagian bawahnya jelas tempat power supply. Untuk kabel-kabel casing ini ada konektor USB 3.0, konektor Type-C, power on off, dan HD audio. Lah, yang HD audionya beda sendiri nih. Kenapa masih warna-warni? Harusnya udah nggak ada lagi warna-warni ya, hitam semua atau malah putih. Macam kabel kipasnya nih, udah berwarna putih, termasuk kabel power SATA-nya. Pastinya keren banget ya kalau casing putih, kabelnya putih semua. Oh ya, ini konektor reset terhubung di kipas ya bagian belakang ya, buat atur ARGB. Dan di kipas ini juga ada konektor ARGB 3 pin. Kita buka bungkusan dari paket penjualan casing ini dan kalian dapat kabel tis dan skrup atau baut untuk pemasangan perangkat ke casing. Nah, untuk membuka dudukan hard disk di casing ini ada 3 baut pengunci yang harus dicopot. Yang pertama itu di bagian dalam ya, dan 2-nya di luar casing.
baru deh kalian bisa copot dengan cara diangkat ke atas. Karena ada 2 kaitan lagi yang nyantel ke casing. Bagus ya tempat harddisknya, gak ngegandul. Apa sih? Maksudnya nggak menggantung ya. Bracket harddisk ini sendiri bisa dipasang 2 harddisk 3,5 inch atau 1 harddisk 3,5 inch dan 1 SSD. Nah kalau kalian mau pasang SSD itu nempel di atas ya. Dan buat masang bautnya itu melewati lubang ini ya. Lanjut ke bagian atas casing VXM V2 Pro ini. Seperti biasa ada dust filter yang buka pasangnya gampang banget ya, karena ada magnetnya. Dan setelah dilepas kelihatan ventilasi udara bagian atas ini, yang mana bisa dipasang 2 kipas ukuran 12 cm untuk exhaust. Di bagian atas ini juga ada tombol power, tombol reset yang beralih fungsi pengaturan RGB, audio, 2 kali USB 3.0 dan 1 kali USB Type-C. Dan tepat di sebelahnya nyempil merek Texware ya. Lanjut ke bagian bawah casing. Di bagian 4 kaki casing ini udah dilapisin busa yang cukup tebal nih. Dan coba lihat ini ada dust filter. Widih, baik bener nih casing. Bentar, ini cara nyopotnya gimana ya? Setelah saya toel-toel, pokoknya dicari celahnya, akhirnya bisa kebuka juga. Cakep nih ya, dust filternya atas dan bawah. Lantas gimana pemasangan perangkat di casing ini? Seperti kebanyakan casing model ginian, buat pemasangan yang paling enak tuh ya pertama kali back panel dan motherboard. Dan saya lebih menyarankan motherboard MATX ukuran kecil nih dari yang saya pakai. Karena pakai mobil lebar macam saya, sedikit menutupi kipas di sebelahnya. Setelah pasang motherboard jangan lupa nih kabel konektor casing dipasang terlebih dahulu, termasuk kabel SATA. Terus kalian rapikan, baru deh pasang power supply beserta kabel-kabelnya. Kemudian VGA dan terakhir harddisk ataupun SSD. Langkah selanjutnya merapikan kabel lagi ya. Kalau nggak gini ribet. Bukan casing ini doang sih, casing yang modelnya begini mesti diurut. Tukang pijat dong, maksudnya pakai urutan yang bener. Termasuk yang pernah saya review sebelumnya. Ya jelasnya nggak ada masalah yang cukup berarti buat pemasangan perangkat di casing ini. Yang penting diurut. Urutannya bener. Oke lanjut kita hidupkan dahulu nih PC-nya. Dan widih gimana, kelihatan cakep ya, karena dapat kipas RGB. Dan kipas ini bisa disetel manual, tinggal dipencet tombol restart dan pilih mode RGB-nya. Suka yang gimana? Kalau mau sinkron dengan motherboard ya tinggal pencet restart dan tahan bentar ya. Dan fan-nya pun ngikut dengan settingan di motherboard. Untuk suara fan-nya juga cukup baik nih, nggak berisik ya, macam tetangga yang musik. So kesimpulannya dengan harga Rp700.000, sekali lagi nih, harganya masih masuk akal. Terlebih lagi kalian nggak perlu repot beli kipas apalagi yang udah ARGB. Dukungan port terbaru macam USB Type-C. Ya walaupun Mobu juga harus support ya. Dan dudukan harddisk yang lebih baik nih dibanding rivalnya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing dari Texware VXM V2 Pro ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.